Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh video soal sambungan pipa seri. Perhatikan, dua buah kolam A dan kolam B dihubungkan dengan pipa secara seri sebagai tergambar di bawah dengan L1 72 meter, D1 1 feet atau 12 in, F1 nya 0,019, L2 52 meter, D2 8 in, F2 0,024 dan L3 73 meter, D3 1 feet atau 12 in, F3 0,020. Jika elevasi kolam A 100 meter plus 100 meter dan debit dikehendaki 90 liter per detik, tentukan elevasi kolam B dan gambarkan garis energi dan garis tekanan. Jika minor losses diperhitungkan. Percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, ini coba diperhatikan. Kalau saya ngomong, diperhatikan, dicocokkan dengan tulisannya ya, supaya nanti Anda membuat video itu tidak salah. Gambarnya seperti ini. Kemudian penyelesaiannya, gambar pada soal elevasi muka air kolam A 100 meter dengan sambungan seperti pada soal akan menghasilkan debit 90 liter per detik. Nah, berapa beda tinggi muka air kolam A dan B? Beda muka air antara kolam A dan kolam B itu merupakan jumlah dari kehilangan tinggi tenaga yang dirumuskan sebagai sigma H. Sigma H, gambar ini tulisannya seperti ini. Sigma H sama dengan itu terdiri dari HC1. HC1 itu apa? HC1 adalah kehilangan energi karena kontraksi pada pipa 1 dari kolam yang penampangnya besar, kemudian masuk pipa yang relatif kecil, sehingga ada kontraksi, namanya HC1. Ditambah HC2. HC2 itu pipa 1, diameternya 12 in, masuk ke pipa 2, diameternya 8 in. Ada perubahan, sehingga itu juga terjadi kontraksi, namanya HC2. Kemudian ditambah HE2. HE2 itu apa? HE2 itu kontraksi perubahan dari pipa 2 ke pipa 3. Pipa 2 nya itu 8 in, pipa 3 nya 12 in, sehingga ada kehilangan energi karena perlebaran. Itu kita namakan HE2. Kemudian ditambah HF1, HF2, HF3. Itu kehilangan energi karena gesekan pipa 1, 2, dan 3. Yang rumusnya adalah F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Nah, kalau HF1 berarti indeksnya 1, L1, D1, F1. Kalau HF2 berarti F2, L2, D2, dan V2 kuadrat per 2G. Masih ditambah HE3. HE3 itu apa? Itu dari pipa 3 masuk kolam. Penampangnya pipa 3 penampangnya 12 in, kolamnya penampangnya tak terbatas, tak terhingga, sehingga itu juga terjadi kehilangan energi. HE3 rumusnya 1
kali V3. Kok V3? V3, V di pipa dikurangi V kolam, V kolamnya 0. Jadi V3 kuadrat per 2G. Jadi koefisiennya 1 maksudnya tadi. Nah, beda dengan yang kontraksi sempurna HC1 dan HC2 itu jika tidak diketahui koefisien kontraksinya, maka itu dianggap kontraksi sempurna, di mana Kc-nya setengah. Nah, ini HC1, HC2, He2, He3 ditambah F1, F2, F3 ini adalah sigma H. Nah, sigma H itu merupakan perbedaan muka air kolam A dan kolam B. Jadi digambar tadi delta H. Jadi sigma H ini sama dengan delta H. Sigma H itu sigma kehilangan energi. Nah, delta H adalah beda muka air. Nah, itu. Kemudian hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Q1 sama dengan Q2 menghasilkan A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2, atau B2 sama dengan A1 per A2 kali B1. Ini untuk mensubstitusi B2-nya diganti menjadi B1. Atau kalau dilanjutkan tadi, A itu apa? A itu luas penampang, 1/4 πd kuadrat. 1/4 V. Berarti kalau A1 1/4 V D1 kuadrat, yang A2 1/4 V D kuadrat. Jadi kalau A1 dibagi A2 menjadi D1 kuadrat per D kuadrat atau D1 per D2 kuadrat. Nah, terus jadi V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat kali V1. Demikian juga yang Q1 sama dengan Q3 akan menghasilkan V3 sama dengan D1 per D3 kuadrat dikurung kali V1. Nah, kemudian ini diameter pipa itu satuannya dibawa ke meter, biar bisa dimasukkan ke dalam persamaan HF. HF itu sama dengan F kali L per D. L-nya itu dalam meter, D-nya juga harus dalam meter, tidak boleh D-nya dalam in, nanti kacau satuannya. Nah, itu supaya bisa masuk itu maka itu dijadikan meter. Jadi kalau 1 feet sama dengan 12 in sama dengan 12 kali 0,0254 sama dengan 0,3048 meter. Yang 8 in 0,2032 meter. Nah, sekarang dihitung HC1. HC1-nya setengah kali V1 kuadrat per 2G. Nah, mestinya nulisnya seperti ini supaya mudah dibaca. Kalau ini kelihatan dibaca. Nah, tetapi ini nulisnya lama. Nah, maka diputuskan menulis secara langsung. Nah, ditulis ini HC1 setengah kali V1 kuadrat per 2G, ditulis datar. Nah, jadi ini matematikanya Anda harus sudah paham. Jangan bingung melihat seperti ini, bingung. Ini hanya menulis secara langsung. Kalau matematika yang ini ngajari anak SMP, kalau kita kan mahasiswa harinya sudah tahu. Oh, rumusnya gitu lah. Supaya ini pembagiannya per 2G itu membagi keseluruhannya, maka dikurung. Nah, kurung kali, bukan dibagi 2 kali G, bukan. Nanti dibagi kurung 2 kali G. Nah, jadi ini. Kemudian HF1 juga ini. F1 0,019 kali L1 dibagi D1 V1 kuadrat per 2G. Nah, itu sama dengan 4,4819 V1 kuadrat per 2G. Nah, HC2
Nah, C2-nya ini setengah V2 kuadrat per 2G. Lah V2 ini disubstitusikan tadi menjadi V1. Nah, mana rumusnya ini yang di atas? Nah, kalau Anda sudah biasa mengerjakan, Anda akan hafal V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikuadratkan lagi, berarti pangkat 4. Nah ini D1-nya 12 in. Kalau ini perbandingan bisa, kalau perbandingan bisa 12 kuadrat dibagi 8 kuadrat, ini perbandingan. Tapi ini mau dijadikan meter juga boleh, kuadrat. Nah ini perbandingan, kalau perbandingan boleh kali V1 kuadrat per 2G. Nah kalau dihitung ini itu, nah yang depan ini kalau yang ini kalau V2, kalau menjadi V1 ini jadi 5,0625 dibagi 2, 2,53 125 V1 kuadrat per 2G. HF2 ini F2 L2 per D2 kali V2 kuadrat per 2G. Nah, kalau dihitung itu sama dengan ini 6,08187 ini V2 kuadrat per 2G. V2 kuadratnya diganti dengan V1, yaitu tadi D1 per D2 pangkat 4. Nah, D1-nya 12 in dikuadratkan 144, 8 in dikuadratkan 64. Nah, terus kuadrat lagi, atau 12 per 8 pangkat 4 juga sama hasilnya. V1 kuadrat per 2G kalau dihitung sama dengan 30,7895 V1 kuadrat per 2G. HF2. Sekarang HE 2 V2 min V3 kuadrat per 2G. Nah ini juga dikeluarkan rumusnya. Jadi ini dibagi apa ini rumusnya? A2 A1 yang ini V2 itu kan tadi dijadikan V1 D1 per D2 D1 per D2 kuadrat V kalau ini. Nah V-nya V1, V1-nya dikeluarkan, berarti ini D1 per D2 kuadrat, D1 kuadrat per D2 kuadrat. Terus min ini D3 per D1, sementara D3 itu 1 feet, D1-nya juga 1 feet, berarti 1 dibagi 1, 1, maka ini 1. Terus dikuadratkan, ini menjadi V1 kuadrat per 2G. Kalau dihitung 1,25 V1 kuadrat per 2G. HF3 ini juga F3 L3 per D3 ini sudah dijadikan meter. Kalau yang HF itu harus jadi meter, bukan perbandingan. Kalau yang ini perbandingan. Kalau ini jadikan meter. Nah, P3 kuadrat per 2G. P3-nya ini dijadikan P1. Nah, ini V3 sama dengan P1 karena diameternya sama. Jadi, kalau dihitung 4,550525 V1 kuadrat per 2G. HE3 V3 di kolam 3. HE3 itu kan kehilangan energi setelah keluar dari pipa 3. Pipa 3 ada kecepatannya V3, di kolam kecepatannya 0, maka V3 min 0 kuadrat, ini kurang centang kuadrat, per 2G. Nah, jadi V1 sama dengan V3 karena diameternya sama, maka di sini sama dengan V1 kuadrat per 2G. Ini koefisiennya 1. HE3 koefisiennya 1 tadi, yang saya salah ngomong tadi. Nah ini dijumlah.
Kalau seluruhnya ini dijumlah sama dengan 45,074 V1 kuadrat per 2G. Nah, Q1 sama dengan A1 V1. Ini debitnya ditetapkan 90. Kalau debitnya 90 liter per detik, maka beda tingginya berapa? Sekarang dari persamaan ini Q1 sama dengan A1 V1 itu 0,09 90 liter per detik jadikan meter, 0,09 sama dengan 1/4 kali V 3,14, D nya jadikan meter, 0,3048 kuadrat kali V1. Jadi kalau dihitung V1 sama dengan 1,23079 meter. Nah, kehilangan tinggi tenaga sigma H. Sigma HF ini harusnya ditulis sigma HF ya. Sigma itu yang simbol huruf Romawi itu. Sigma HF sama dengan 45. Ini dari sini sigma H. Sigma H. Bukan HF ya, sigma H harusnya ini kayak yang di atas ini. Ini bukan sigma HF tapi sigma H sama dengan 45,10944 V1 kuadrat per 2G. V1 nya dimasukkan angkanya 1,234 0,9 kuadrat per, nah ini juga bisa per 2 per G atau per kurung 2 kali G juga sama aja. Ini ketemu 3,5015 meter. Jadi elevasi kolam B adalah 100 dikurangi delta H dikurangi 3,5015 sama dengan 96,4985 meter. Ini elevasi kolam B. Nah, gambar garis energi dapat dibuat berdasarkan data tersebut. Datanya ya ini, data V1 ini. Nah, dihitung HF1, HF2, HF3, HC2 ini dihitung. Angkanya dihitung terus digambarkan. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. HC1 itu mana? HC1 itu kontraksi ini. Nah, ini HC1 kecil ini. Ini HC1. Yes. Kemudian karena ini kontraksi sempurna, ini ada vena kontrakta. Vena kontrakta itu VC ini, VC1, vena kontrakta pada pipa 1. Nah, tinggi kecepatan ini yang di atas ini namanya tinggi kecepatan. Tinggi kecepatan ini V1 kuadrat per 2G, ini dihitung. Kalau ini penampakannya kecil berarti kecepatannya besar. Ini penampakannya agak besar berarti kecepatannya tidak sebesar yang penampang kecil. Maka tinggi kecepatannya itu pas di sini nih, vena kontrakta ini, pas di tengah-tengahnya ini besar sekali. Nah, kemudian yang di sini yang jauh dari tepi ini menjadi normal V1 kuadrat per 2G. Ini tinggi kecepatan. Jadi dari garis miring ini, garis miring yang merah apa itu, merah maga kuning itu sama garis ini, garis tekanan yang bawah ini namanya garis tekanan. Ini sejajar, khusus di antara sini. Ini sejajar, garis merah agak kuning ini dengan garis hitam ini, garis tekanan. Yang atas namanya garis energi, yang bawah namanya garis tekanan. Ini sejajar, jaraknya sama V1 kuadrat per 2G, sejajar. Yang tidak sejajar yang pas di kontrakta ini, kontraksi ini tidak sejajar, ini turun akan seperti ini bentuknya, turun. Dan sini juga. Nah, HF1 itu mana? HF1 itu di sini HC1 turun ini dibuat tarik sejajar mendatar. Kemudian dari persambungan pipa 1 dan pipa 2 ini ditarik vertikal. Nah, ini berpotongan. Nah, potongannya ini yang memotong garis merah agak kuning ini, kuning merah ini. Wow, bukan ya, agak ungu ini dengan garis merah berpotongan. Nah,
perpotongan diantaranya pas di sambungan ini HF1. HF1. Nah, kemudian di sini kan ada kontraksi lagi, berarti di sini ada turun lagi, drop HC2. HC2 dihitung angkanya setengah kali V2 kuadrat per 2G. Nah, dihitung. Kemudian ditarik mendatar ini juga sama. Nah, dan yang dari sini ini ditarik. Nah, dari sini ini ditarik vertikal dari sambungan pipa 2 dan 3 ini vertikal, memotong garis mendatar, ini ditarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ini panjangnya sampai di mana? Itu namanya HF2. HF2 itu rumusnya F2 L2 per D2 kali V2 kuadrat per 2G besarnya itu. Nah, dihitung. Tadi kan sudah ketemu V1, V2 juga bisa dihitung. Nah, terus di sini sama dengan penjelasan dengan di depan tadi, pena kontrakta maka VC2 kuadrat per 2G ini lebih besar karena apa? Pipanya lebih kecil. Kalau di pipa 1 itu 12 in, kalau di pipa 2 hanya 8 in. Maka pena kontrakta di pipa 2 juga akan lebih kecil dibanding bukan lebih kecil. Kontraktornya lebih kecil, kecepatannya lebih besar daripada VC1. VC2 kecepatan lebih besar dari VC1, sehingga ini VC2 kuadrat per 2G ini lebih besar daripada VC1 kuadrat per 2G. Nah, kemudian V2 kuadrat per 2G itu juga lebih besar dari V1 kuadrat per 2G. Nah, ini garis ungu ini akan sejajar dengan garis hitam. Garis ungu ini garis energi, garis hitam ini garis tekanan. Ini sejajar, jaraknya tetap yaitu V2 kuadrat per 2G. Nah, kemudian dari sambungan pipa 2 ke pipa 3 ini ditarik vertikal, memotong garis tadi, garis ungu dan garis merah. Nah, perpotongan garis ungu dan garis merah itu pas di ini dengan garis vertikal melalui sambungan pipa 2 3 itu adalah HF2. Nah, HF2. Setelah itu pipa 2 ke pipa 3 itu membesar sehingga ada kehilangan energi karena perlebaran HE. Kita namakan HE2 ini. HE2. Besarnya HE2 ini adalah setengah, bukan setengah. V2 itu sini, pipa sini, kecepatan di pipa 2 dikurangi V3 kuadrat dikurung kuadrat per 2G. Nah, V2 nya kalau tadi teknik hitungan saja itu dihitung. Nah, besarnya ini dihitung kemudian digambar, turun grek, ini turun HE2, kemudian ini tarik mendatar. Nah, tarik mendatar, terus di sini ini ada garis ungu dan garis hitam. Yang garis hitam ini garis tekanan, yang garis ungu adalah garis energi. Nah, besarnya ini antara garis ungu dan garis hitam ini besarnya itu adalah V3 kuadrat per 2G. Nah, ini sejajar juga, garis ungu dan garis hitam ini sejajar juga, garis energi dan garis tekanan. Nah, terus ini ditarik akan memotong dinding kolam B, memotong dinding kolam B. Nah, ini kalau ini perpotongan ini ditarik ke kanan ini adalah HF3. Jadi HF3 itu perpotongan sambungan antara kolam B dan pipa 3 ditarik ke atas, memotong garis putus-putus ini, garis mendatar dari HF setelah turun HE2, garis mendatar dan garis vertikal. Kemudian yang bawah adalah garis energi yang warnanya ungu ini adalah HF2. Nah,
Kemudian di sini ada HE3. HE3 itu setelah kecepatan aliran setelah keluar dari pipa 3 menuju kolam B. Nah, rumusnya adalah V3 min V kolam kuadrat dikurung kuadrat per 2G. Nah, V kolamnya 0. Jadi V3 kuadrat per 2G. V3 sama dengan V1 tadi. Nah, gambarnya ini. Nah, gambar keseluruhan sigma H itu sama dengan delta H. Nah, gambarnya kayak gitu. Lah sekarang kalau mau lihat detail gambar dari itu tadi, itu bisa dilihat dari sini. Bisa dilihat dari gambar AutoCAD-nya. Nah, kalau gambar AutoCAD bisa dibesarkan. Nah, mana toh HF3? HF3 itu ini. Jadi ini setelah perpotongan pipa 2 dan sambungan pipa 2 dan 3 itu ditarik ke atas. Nah, ini kalau diurut dari depan aja ya, dari depan. Nah, dari depan dari kolam A. Nah, ini supaya lebih jelas karena AutoCAD gambarnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, ini kontraksi. Kontraksi itu dari kolam ke pipa 1. HC1. Kontraksinya karena kontraksi itu ini alirannya seperti ini. Maka di sini terjadi kehilangan energi yaitu setengah kali V1 kuadrat per 2G. V1-nya berapa ya dihitung. Nah, itu ini kehilangan energi ini, drop turun ini adalah HC1. Nah, HC1. Kemudian ini ditarik mendatar, ini tarik mendatar. Garis putus-putus merah ini. Nah, dan dari sini dihitung HF1, F1 L1 per D1 kali V1 kuadrat per 2G dihitung. Ketemunya misalnya ini. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan tadi yang drop tadi, HC tadi dihubungkan. Ini namanya garis ungu, ini namanya garis tekan, garis energi, sorry. Ini garis energi. Nah, jadi garis energi, jarak garis energi dan yang ditarik garis yang ditarik dari dropnya HC tadi mendatar. Nah, kemudian sampai di sambungan pipa ditarik ke atas. Nah, memotong garis energi. Nah, ini HF1. HF1. Kemudian karena pipa ini dari dari besar mengecil, maka kontraksi lagi. Ada HC2, ini HC2. Jadi dari garis tekanan ini drop HC2 dihitung. Nah, ini besarnya HC2 di sini. Nah, ini digambarkan di sini. Kemudian dari sini ditarik mendatar juga. Tarik mendatar juga. Kemudian dihitung HF2. F2, L2 per D2, V2 kuadrat per 2G. Misalnya ini. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan sini. Nah, kemiringannya ini pasti sama dengan kemiringan garis tekanan di sini. Nah, kemudian ini HF2. HF2 ini ke pipa 2 ke pipa 3 terjadi perubahan penampang sehingga terjadi kehilangan energi juga. HE kehilangan karena perlebaran HE misalnya diberi nama HE2. HE2 itu rumusnya apa? V di depan, V kecil dikurangi V di belakang, V besar, V penampang besar, V penampang kecil dikurangi V penampang besar,
kurung kuadrat per 2G. Nah, ini HE2. Dihitung, digambarkan. Drop, kemudian tarik mendatar untuk menghitung HF3. Dan di sini dihitung HF3-nya ketemu, kemudian ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, kemudian dihubungkan dengan ini. Nah, garis miring ungu ini akan sejajar dengan dengan garis tekanan. Garis tekanan. Nah, besarnya jarak antara garis tekanan dan garis energi itu adalah V3 kuadrat per 2G. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, gambar detail di belakang sendiri seperti ini. Nah, yang atas garis energi, yang bawah garis tekanan. Nah, kehilangan energi naik. Nah, HE perlebaran. Nah, lah ini kenyataannya kecil banget. Ini ada teori saja. Kalau dilihat nggak kelihatan. Nah, dilihat ini nggak kelihatan. Karena namanya energi. Nggak kelihatan. Yang garis tekanan ini yang saya gambar hitam ini juga nggak kelihatan. Kalau dilihat di lapangan. Karena saluran perpipaan, pengaliran dalam pipa nggak kelihatan. Tapi ada tekanannya. Nah, ini cara ngukurnya gimana dalam pelaksanaan untuk mengetahui bahwa itu ada tekanannya. Ini dikasih lubang kecil, kasih pipet, lubang pipet yang pas misalnya 1 cm persegi. Kemudian pipa itu ditarik ke atas, pipa kaca misalnya, sampai tinggi. Nah, maka air yang di dalam pipa itu akan naik dan berhenti. Nah, berhentinya itu kalau diukur sampai tengah pipa itu namanya tinggi tekanan. Tinggi tekanan. Sampai muka air itu tinggi tekanan. Nah, kalau dilaksanakan pengukuran saluran tertutup, pengaliran dalam pipa. Kalau pengaliran terbuka, ya muka air itu sendiri. Kalau ini pengaliran tertutup. Jadi dia mempunyai tekanan, pengaliran dengan tekanan. Kalau saluran terbuka itu pengaliran dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan bar. Barometer atmosfer. Kalau ini tekanannya bukan atmosfer, tapi mempunyai tekanan tertentu, kilogram per sentimeter persegi atau ton per meter persegi. Lah, itu ceritanya, cerita penggambaran itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi gambar delta H itu beda muka air itu ya ini. Delta H itu diukur dari muka air sampai muka air di hulu kalau ditarik mendatar. Ini delta H. Ini sama dengan sigma H. Sigma H itu sigma kehilangan energi. Delta H adalah beda muka air. Lah, beda muka air ini sama dengan sigma kehilangan energi. Itu dicermati, video saya ini dicermati supaya nanti penjelasannya tidak salah. Nah, kemarin ada yang membuat video tapi penjelasannya keliru. Hitungannya benar tapi menjelaskan keliru, bingung karena belum paham. Jadi harapan saya setelah video ini Anda akan paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hidupkan kembali.